Selanjutnya ini adalah kekuatan gaya London. Jadi ini kalau kekuatan gaya London tadi kan terbentuk dari molekul nonpolar. Nah, yang paling menentukan kekuatan gaya London itu adalah kebolehpolaran atau alfa. Apa sih kebolehpolaran itu? Kebolehpolaran itu adalah kemudahan awan elektron suatu molekul untuk dipolarisasi. Dipolarisasi itu gimana? Jadi dipolarisasi itu namanya awan elektron itu kan sebenarnya kayak semacam daerah di mana gitu elektron ditentukan. Nah, tiap molekul itu nanti beda. Ada molekul yang kecil, ada molekul yang gemuk. Nah, semakin besar awan elektron, maka lebih mudah terpolarisasi. Terpolarisasi itu ini loh, membentuk dipol positif negatif. Kalau tadi kan teman-teman lihat ya, pergerakan elektron yang putar-putar akhirnya membentuk dipol sesaat kayak gitu. Nah, ketika ukuran awan elektronnya besar, otomatis kan dia nanti akan lebih mudah tidak seimbang. Nah, sehingga membentuk ada yang disebut dipol positif sama dipol negatif yang sifatnya sementara. Nah, di sini jika semakin mudah awan dipolarisasi, maka semakin tinggi kebolehpolarannya. Maka gaya London akan meningkat. Kalau gaya London meningkat artinya apa? Berarti tarikan gaya elektrostatik antara dipol sesaat positif dan negatifnya itu akan semakin kuat. Kalau semakin kuat, berarti apa yang terjadi? Berarti antara molekul itu susah untuk dipisahkan, sehingga kalau kita ngomongin titik didih, berarti kan ada perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, dari wujud cair ke gas, berarti kan itu merenggangkan jarak antar molekulnya kan. Nah, makanya jaraknya itu untuk merenggangkan perlu energi yang lebih tinggi, sehingga titik didihnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini hubungannya, bawahnya lagi jumlah elektron lebih banyak, maka nomor massa lebih banyak, kebolehpolaran semakin tinggi, gaya London juga akan semakin tinggi. Itu konsepnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal, itu bisa dicek mana yang awan elektronnya paling besar, mana yang jumlah elektronnya paling besar, kemudian nomor massanya besar. Nah, itu nanti kebolehpolarannya adalah semakin tinggi. Nah, di situ silakan lihat tabel, ada Henear Kr xenon. Itu kan golongan gas mulia ya. Jadi gas mulia awan elektronnya bentuknya adalah bola. Nah, di situ jumlah elektronnya adalah 2, 10, 18, 36, 54. Nah, di sini mengakibatkan apa? Otomatis kita bisa tahu bahwa ketika jumlah elektron lebih besar, maka ukuran awan elektron juga akan lebih besar. Sehingga yang lebih mudah terpolarisasi itu adalah awan elektron yang jumlah elektronnya paling banyak, yaitu xenon. Nah, silahkan teman-teman cek. Xenon lebih mudah terpolarisasi, berarti lebih mudah membentuk dipol positif negatif, berarti nanti tarikan antar molekulnya akan semakin kuat. Coba teman-teman cek titik lelehnya. Titik leleh itu berarti perubahan dari wujud padat ke cair kan. Nah, silahkan dicek. Itu yang paling tinggi siapa? Ingat itu dalam bentuk minus loh ya. Kalau helium itu minus 270, kalau xenon minus 112. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata suhu